larangan Allah, yang diharamkan oleh Allah, nggak boleh kita masuk. Maka orang-orang yang menjaga itu, jangan, itu haram. Jangan, nggak boleh, itu tempat haram, itu tempat maksiat, jangan kita masuk. Orang-orang yang menjaga itu, Masya Allah, itu mendapatkan ampunan dan pahala di sisi Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada 'alaina as-siyama fi syahri Ramadan linakuna minal mu'minina al-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadullah, hamba-hamba Allah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas kita melaksanakan daripada salat zuhur berjamaah, kita lanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan aktivitas Ramadan kita. Dan selanjutnya kita bisa manfaatkan di luar Ramadan. Hadirin yang berbahagia, bukankah di dalam doa-doa kita sering berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan memberikan pahala yang besar kepada kita. Maka untuk itu kita harus mengetahui siapa hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan ampunan. Apalagi ini bulan Ramadan. Ya, Syahrul Maghfirah, bulan diampunkannya dosa-dosa manusia. Yang kata Nabi, siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Bayangkan, yang akan datang. Kalau misalkan dosa-dosa yang terdahulu kita mungkin sudah paham, kita pernah berbuat salah diampuni. Yang akan datang kira-kira gimana maksudnya itu? Belum terjadi. Belum dilakukan, sudah dimaafkan. Maksudnya adalah ketika seseorang berpuasa dengan baik di bulan Ramadan, dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka setelah Ramadan insya Allah orang tersebut dijaga untuk tidak berbuat hal-hal yang dosa, maksiat dan sebagainya. Itu pemahaman dari dosa-dosa yang akan datang, itu pun akan diampuni. Sehingga dia terjaga. Kalau terjaga kan enggak berbuat dosa dan maksiat. Asal dia bisa menjaganya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang senantiasa mensucikan dirinya, menjaga dirinya. Baik. Ada satu ayat di dalam Al-Quran. Satu ayat di dalam Al-Quran ini berisi tentang 10 kriteria hamba Allah yang akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Hal itu terdapat di dalam surat Al-Ahzab, surat 33, ayatnya 35. Ini tentang 10 kriteria yang akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah. Pahala yang besar. Dan ini satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang pelakunya itu disebut laki-laki dan perempuan. Contoh misalkan, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ini adalah ayat yang turun atas keinginan atau harapan dari salah seorang istri Nabi Muhammad SAW yang sedikit curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, kok ayat-ayat Quran itu langsung ditujukan kepada laki-laki umumnya? Apa enggak ada
yang dilibatkan langsung perempuannya, gitu. Maka subhanallah, Allah mengijabah keinginan salah seorang istri Nabi tersebut, maka akhirnya inilah ayat yang langsung menyebut pelakunya, kriterianya dengan dua langsung seperti itu. Ya, supaya lebih menguatkan, menegaskan. Ya. Mohon yang di belakang jangan sandaran. Ya, kalau sandaran cepat pindah ke alam lain, Pak. Tidur ya. Baik, yang pertama. Jadi ini kriterianya laki-laki dan perempuan posisinya sama. Sama. Ya. Jadi kita sebut predikatnya aja. Innal muslimina wal muslimat. Jadi yang pertama adalah muslim. Muslim. Kalau disebut muslim berarti perempuan ikut. Muslim dan muslimah. Orang yang telah menyatakan dirinya aslama. Aslama. Apa arti aslama? Berserah diri. Berserah diri. Atau taat. Patuh. Itu dari kata aslama yuslimu islaman. Mereka-mereka yang sudah taat, patuh, menuruti aturan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah diampuni dosa-dosanya dan diberikan pahala yang besar. Sebagai contoh yang paling mudah, ini saya sampaikan waktu saya mengisi pembinaan seperti ini di dalam Masjid Al-Irsyad, di dalam penjara wanita di Pondok Bambu. Nah, ibu-ibu yang hadir pada saat itu saya sampaikan, ibu-ibu ini ayat yang jelas sekali ini, ya. Ibu-ibu sekarang dalam posisi sebagai pembinaan di penjara wanita. Logikanya kalau ibu-ibu berperilaku baik, taat kepada petugas, taat kepada aturan, kira-kira ibu dapat remisi nggak? Dapat ampunan nggak? Iya Pak, betul. Tapi kalau ibu bandel, kalau masih terus saja nakal, bahkan membuat keributan di dalam penjara, apa jadinya? Wah, ditambah saya, ya, masa tahanannya. Nah, contoh yang real itu seperti itu. Semakin kita taat, semakin kita patuh pada aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, diampuni nggak dosa-dosa kita oleh Allah? Diberikan pahala yang besar tidak? Ini pun menyangkut kepada berbagai hal, bukan hanya kepada masalah ibadah. Contoh, di berbagai acara saya sampaikan, apalagi acara bukber ya, buka puasa bersama. Ini sebentar lagi kita makan minum ya. Tapi ternyata masih ada yang tidak taat pada aturan Allah. Tidak taat pada aturan Nabi Muhammad SAW. Apa contohnya? Menjelang berbuka puasa, malah pada ngabuburit. Jalan-jalan sore, katanya cuci mata. Cuci mata pakai air. Jangan malah jalan-jalan, malah nanti kena kotoran, debu. Seharusnya duduk, menghadapi hidangan sambil berdoa. Terus ketika memulai makan buka puasa, ikuti aturan Nabi, ikuti cara Nabi. Nabi mengawali buka puasa dengan apa? Dengan yang manis-manis. Mohon maaf, itu iklan sirup. Yang iklannya cuma ada di bulan Ramadan. Nggak ada Ramadan, nggak keluar tuh iklan. Nabi tidak pernah berkata demikian. Nabi bilangnya apa? Awali buka puasa kamu dengan bakwan. Nggak ada zaman Nabi bakwan. Dengan apa? Kurma. Nah, kurma. Apa yang terjadi? Buka puasa dengan lontong, bakwan pakai sambal. Perut kosong pakai sambal coba. Kita belum taat kepada aturan Nabi. Tuh. Nabi nggak langsung makan besar. Nabi makannya kurma, kalau tidak ada kurma dengan air
Air manis lagi. Nggak ada air manis. Ya, air apa? Air putih. Putih warna susu. Air apa? Air bening, air susu, air putih ya. Nah, ini kadang-kadang kita salah kaprah kayak gitu. Jadi artinya apa? Kita aja dalam berbuka belum taat kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ternyata penelitian ilmiah membuktikan bahwa ketika kita mencontoh Nabi, kita taat pada aturan Nabi, sehat. Perut kita 14 jam kosong, itu baru bisa siap menerima makan besar, punya waktu jeda sekitar 10 sampai 15 menit. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Makan kurma, air bening, ya. Terus sholat maghrib. Habis sholat maghrib baru, ternyata kadang-kadang kita langsung balas dendam. Tek, wah nasinya setinggi begini, belum lauk-lauknya, Masya Allah, belum minumannya, ya, semua serba manis, ya, teh manis, sirup, makanan kue-kue manis, tambah lagi dengan nasi, nasi itu gulanya banyak, karbonya tinggi, coba bayangin, udah gitu makannya banyak lagi. Inilah bedanya kita dengan Nabi, sedikit di bulan Ramadan. Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit. Nah itu. Jadi sedikit bedanya kita dengan Nabi. Nabi sedikit makan supaya banyak ibadah. Kalau kita sedikit-sedikit, beduk maghrib, habis sholat maghrib, pulang terawih. Enggak makan, cuma mie jumbo 2. Telurnya 2 lagi. Masya Allah. Enggak sehat, enggak nurutin Nabi, enggak taat kepada Nabi. Ya. Yang kedua, mukmin, innal muslimina wal muslimat, wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Ya. Mukmin laki-laki dan perempuan. Mukmin laki-laki dan perempuan. Jadi akar kata dari mukmin apa? Iman. Apa itu iman? Iman dari kata amana, yu'minu, yakin. Beriman kepada Allah, tapi kita yakin bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan kita. Yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya. Yakin bahwa Al-Quran itu adalah kitab sucinya. Malaikat semuanya adalah aparat Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin bahwa yang menentukan baik buruk itu qadarnya dari Allah. Yakin dengan hari kiamat. Itu yang kita sebutkan rukun iman. Yakin. Dan keyakinan itu harus ada dalam hati. Iya, harus betul-betul yakin dalam hati, bukan hanya ucapan. Jadi, laisal iman bitamanni, kata Nabi. Iman itu bukan angan-angan. Tapi iman itu sesuatu yang dibenarkan dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan dilakukan dalam bentuk perbuatan. Nah, maka perintah-perintah Allah itu biasanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iya. Ini yang nunduk-nunduk nih paham dengerin apa tidur ya? Sahur. Bangun ini. Sayang kalau di masjidnya cuma tidur ya. Kan tidur ibadah, itu hadis palsu. Ustadz Adi Hidayat sudah meneliti itu. Katanya tidur siang di bulan Ramadan itu ibadah, itu hadisnya palsu. Saking palsunya di kumpulan kitab hadis palsu nggak ada. Saking apanya tuh? Saking palsunya. Jadi kalau Anda mau tidur siang tidur aja, tapi jangan pakai bawa-bawa hadis gitu. Iya. Baik. Inilah bedanya kita dengan Nabi di bulan Ramadan sedikit. Kalau Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit. Habis subuh, habis zuhur, lagi dengerin pengajian. Nah itu bedanya kita sama Nabi sedikit ya. Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur ya. Ayo tahan dulu tidurnya. Enggak lama kok, cuma 2 jam aja ini sini. Baik, yang ketiga.
Wal qanitina wal qanitat. Orang yang mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan pahala yang besar adalah orang-orang yang qanita. Apa itu qanita? Kalau aslama yuslimu itu taat, ini qanita lebih lagi taatnya. Jadi taat yang ya luar biasa gitu ya. Taat yang luar biasa, Masya Allah. Ya, taat yang luar biasa. Tuh, ini qanita. Contohnya gini, kalau seorang pegawai taat pada aturan karena memang ada pengawas, ada CCTV, atau ada audit internal maupun eksternal, itu mah taat yang biasa. Tapi seorang pegawai yang dia ada atau tidak ada pengawas, ada atau tidak ada KPK misalkan, tetap dia menuruti aturan. Itu namanya qanita. Seorang istri, kalau dia seorang qanita, artinya ada atau tidak ada suaminya, tetap dia taat. Jangan ada seorang istri yang suaminya lagi dinas luar, mungkin berbulan-bulan atau 3 lebaran belum pulang-pulang, terus berubah. Iya. Ada yang 3 tahun nggak pulang-pulang? Bang Toyib ya? Oh, Bang Toyib. Kok tahu Pak? Tuh, itu namanya qanita. Nah sekarang tanyakan pada diri kita sendiri, kita sudah qanita belum? Dilihat atau tidak dilihat tetap kita taat gitu. Jangan begitu ada mertua di rumah, wah sholatnya Allahu Akbar, Yasin, wal Qur'anil. Mertua udah lewat, Sadaqallahul Azim. Nah itu belum qanita itu. Merasa diawasi. Dia taatnya karena diawasi, itu belum qanita. Inilah yang melahirkan sikap-sikap bagaimana? Ada atau tidak yang melihat? Allah melihat nggak? Ada atau tidak ada pengawas? Allah mengawasi nggak? Malaikat yang mengawasi. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun. Nah orang-orang kayak gitu insya Allah mendapatkan ampunan dan pahala yang luar biasa. Yang keempat, yaitu wassadikin. Betul? Hah? Betul. Ini ada di ayat ini. Ya, sadikin. Sadik. Orang-orang sadik, orang yang benar. Benar dalam apa? Perkataan maupun perbuatan. Maupun perbuatan. Ini Allah suka nih orang-orang kayak gini nih. Ya. Sebab ada orang yang cuma bisa berkata tapi tidak ada perbuatannya. Itu sifat apa tuh namanya? Munafik. Ya, cuma ngomong tapi nggak ada realisasinya. Ntar kalau nanti bulan Ramadan ente puasa nggak? Puasa dong. Sholat nggak? Oh sholat dong. Tapi kenyataannya masuk bulan Ramadan nggak puasa. Siang-siang ahli hisab. Tahu ahli hisab? Iya. Nah, ente ngomong katanya mau puasa kalau Ramadan. Ente mau ngomong katanya mau bagus sholatnya 5 waktu. Udah masuk Ramadan. Nah, Allah gak suka tuh yang kayak gitu. Ayo kita baca ayatnya ya. Di surat 61 ayat 2 dan 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo supaya gak ngantuk. Ya ayyuhalladzina amanu. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu nggak kerjakan? Allah benci, Allah murka, Allah nggak suka orang-orang yang cuma bisa bicara tapi nggak ada realisasinya. Gitu. Jadi kita butuh orang-orang yang shadik, orang-orang yang benar dalam perkataan maupun perbuatannya. Ya, subhanallah.
Jangan istilahnya apa? Omdo, apa omdo? Omong doang. Jangan NATO, apa NATO? NATO. Singkatan apa? Ada yang tahu? No action, talk only. No action, talk only. Ya, no action artinya nggak ada aksinya, nggak ada perbuatannya. Cuma kalau ngomong, jagonya dia kalau ngomong. Nomor satu kalau dia ngomong. Tapi prakteknya mana? Sholat kagak, puasa kagak, baca Quran kagak. Ya, ini orang mah cuma bisa ngomong doang gitu ya, omdo. Oke. Yang kelima apa? Sabar. Orang-orang yang sabar. Wasabirina wasabirat. Yaitu orang-orang yang sabar. Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri dari apa-apa yang kita tidak sukai. Itu namanya sabar. Sebenarnya lapar enak nggak? Aus banget enak nggak? Enggak enak ya. Iya. Kalau lapar seharusnya apa? Makan. Kalau haus, minum. Tapi ini Allah perintahkan untuk kita menahan lapar dan haus. Dan Allah suka orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus. Sabar itu kata ulama ada 3. Sabar ketika menghadapi musibah. Sabar ketika lagi taat. Nah, kita lagi taat nih sekarang nih. Lagi nahan lapar, nahan haus, ya, nahan ngantuk. Tapi kita paksain supaya kita dengerin ceramah. Nah, Allah suka tuh orang-orang yang sabar. Sabar yang ketiga adalah sabar ketika meninggalkan maksiat, dosa. Orang yang kebiasaan nonton tayangan-tayangan yang gak baik, di bulan Ramadan dia harus apa? Nahan diri. Nah, setelah bulan Ramadan selesai, itu tuh godaan itu banyak tuh. Oh, mau buka-buka lagi gak tuh gambar-gambar yang gak benar itu? Mau lihat-lihat lagi nggak? Ayo anak-anak muda. ayo. Ini tantangan buat kita. Sabar nggak? Emang nggak enak sabar itu, tapi harus begitu. Iya. Di bulan Ramadan dia bisa nggak ngomong kotor, nggak ngomong dusta, nggak ngomong bohong. Tapi coba kalau di bulan Ramadan bisa nggak? Jangan-jangan nipu lagi, jangan-jangan korupsi lagi, jangan-jangan berbuat hal-hal yang tidak baik lagi. Nah, itu butuh kesabaran di situ. Yang keenam, khasyiin, artinya orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu kalau definisinya adalah bagaimana dia memusatkan perhatian, fokus kepada, kalau ibadah kepada Allah. Khusyuk, tunduk, mengikuti daripada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam beribadah. Sehingga dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah bahwasanya siapa orang-orang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa orang-orang yang khusyuk? Orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Dan mereka yakin bahwa hanya kepada Allah mereka akan kembali. Jadi ada ulama yang mengatakan begini, kalau Anda pengen khusyuk ibadah terutama sholat, maka coba sebelum sholat, sebelum takbir kamu yakini bahwa inilah sholatmu yang terakhir kepada Allah. Jangan takut. Jangan takut. Ini perasaan kita seakan-akan inilah sholat saya yang terakhir. Nah, kalau ini merupakan sholat saya yang terakhir, kira-kira dia mau main-main nggak? Mau bercanda-bercanda nggak? Kalau anak-anak kecil sholatnya main-main, masih pantas kenapa? Ya bocah, kan begitu kan? Coba kalau bapak-bapak sholatnya masih main-main, lu kayak bocah lu, gitu. Artinya dianggap sebagai anak kecil kalau sholatnya masih main-main. Nah, inilah khusyuk. Khusyuk bagaimana kita berusaha yakin bahwa inilah amal saya yang terakhir. Sehingga gak main-main. Bapak yakin gak dengan Ramadan kali ini? Yakin? Kalau mau yakin lebih baik lagi, inilah Ramadan saya yang terakhir. Karena belum tentu tahun depan saya bisa ketemu lagi Ramadan. Supaya apa? Supaya kita serius, jangan main-main. Banyak orang yang berpuasa kata Nabi nggak dapat apa-apa kecuali
lapar dan haus. Banyak orang yang berdiri bangun di tengah malam, kata Nabi apa? Laisa lahu min qiyamihi illa sahar, kecuali cuma begadang aja, nggak ada hasil apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, 7. Siapa? Mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Orang yang bersedekah. Subhanallah. Orang yang bersedekah. Udah pasti itu, apalagi di bulan Ramadan. Khairus sadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Sehingga apa? Bahasa surat At-Taubah itu innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin dan sebagainya. Padahal sedekah itu adalah kumpulan dari berbagai harta yang kita kumpulkan, yang kita berikan kepada 8 asnaf, yang itulah disebut zakat. Gitu. Jadi sebenarnya zakat itu adalah bagian daripada sedekah yang dikeluarkan untuk 8 golongan tersebut. Ada yang bilang zakat nggak populer di zaman Nabi. Zakat ya nggak populer di zaman sahabat. Sehingga lebih baik umat Islam meninggalkan zakat. Zakat itu rukun Islam yang keberapa? Ketiga, wajib setelah sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Tunaikan sholat, laksanakan sholat, tunaikan zakat. Berdampingan itu. Ya. Apalagi di bulan Ramadan. Yang ke-8. Nah, orang yang berpuasa. Masya Allah. Maka orang yang berpuasa itu insya Allah diampuni dosanya oleh Allah. Wassaimin wassaimat. Tuh. Subhanallah ya. Sampai Nabi bilang nanti akan disiapkan balasan yang besar di sisi Allah bagi orang yang berpuasa itu. Satu pintu khusus disediakan untuk orang yang berpuasa. Pintu surga itu namanya pintu Ar-Rayyan. Masya Allah. Pintu Ar-Rayyan. Baik, yang ke-9. Orang yang menjaga aturan Allah. Tuh. Kata Nabi Muhammad SAW, orang beriman itu adalah orang yang bisa menjaga ma haramallah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli malikin hima wa himallahu maharimuh. Setiap penguasa, setiap raja pasti punya tanah larangan. Coba kita lewat di depan istana, bisa nggak kita lewat di depannya persis? Nggak bisa, ditutup. Di jalan yang sana baru buka. Betul? Itu tanah larangan, nggak boleh sembarangan orang masuk kecuali VIP, kecuali ada tanda-tanda khusus. Nah, setiap raja punya tanah larangan. Allah pun punya tanah larangan yang nggak boleh kalian masuki. Apa itu? Maharimuhu, larangan Allah yang diharamkan oleh Allah nggak boleh kita masuk. Maka orang-orang yang menjaga itu, jangan, itu haram. Jangan, nggak boleh, itu tempat haram, itu tempat maksiat, jangan kita masuk. Orang-orang yang menjaga itu, Masya Allah, itu mendapatkan ampunan dan pahala di sisi Allah. Yang terakhir, yang 10. وَذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتٍ. Orang yang banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah, subhanallah. Ya. Oke, zikir. Ini kita bisa kelompokkan 3. 1, kata Allah dalam Al-Quran, ya, surat 17 ayat 110. Apa itu? Bil lisan. Ya. Qulidullah awidur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Banyak menyebut-nyebut nama Allah. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan seterusnya. Allah memiliki nama-nama yang bagus. Yang berikutnya adalah surat Toha ayat 14. Apa kata Allah? Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi sarana zikir kepada Allah adalah salat. Dan
Surat Al-Hijr ayat 9. Kita bisa berzikir dengan apa? Al-Quran. Kami telah menjadikan Al-Quran itu sebagai sarana untuk zikir. Pertanyaannya, sudah banyak belum kita zikir kepada Allah? Baik secara lisan, ya, kita sebut Allah, atau kita beristighfar, astagfirullahaladzim, apapun yang kamu sebut, Allah memiliki nama yang bagus. Sudahkah kita banyak sholat? Ayo, jangan beda-bedakan antara wajib dengan sunnah. Terawih, alah terawih sunnah. Nah, padahal sunnah-sunnah kalau di bulan Ramadan dihitung apa? Wajib-wajib tuh. Jadi sunnah sebelum dan sesudah sholat, ya wajib. Sholat duha, sholat malam, terawih, nanti bangun tengah malam, sholat lagi dua, dan seterusnya. Ayo, itu adalah sarana kita zikir kepada Allah. Dan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai sarana zikir. Ayo, mana di antara kita yang berzikir kepada Allah? Tahun kemarin khatam Quran enggak? Ramadan? Ayo, jangan separuh. Ini bulannya Al-Quran, masa kita enggak khatam? Ayo, niat ya. Bulan ini, Ramadan tahun ini, kita khatam Quran. Setuju? Setuju? Kalau setuju, jawaban ini. Bungkus, gitu. Supaya semangat. Setuju? Setuju? Bungkus, ya ayo, harus bungkus. Satu khatam kali Quran, minimal 1 kali. Ya, jangan nggak khatam sama sekali ya. Ditanya lagi, 2 tahun yang lalu khatam enggak? Enggak. 3 tahun yang lalu? Enggak. Apa kata Oma Irama? Terlalu. 3 tahun berturut-turut enggak khatam Quran, terlalu. Padahal kita punya waktu banyak. Padahal saudara-saudara kita yang tunanetra, dia pakai huruf braille, ngeraba-raba. 3 kali bisa khatam Quran. Kita yang melek, yang punya mata sehat, enggak khatam. Mudah-mudahan kalau di sini mah enggak ya. Khatam semua ya. Setuju? Bungkus ya. Silakan. Udah waktu habis ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau memang ada. Ya, kalau tidak ada, insya Allah. Bagaimana ngajak teman-teman kita yang nyantai banget buka puasa, berkali-kali kita ingatkan. Iya. Ya, insya Allah kita berikan pemahaman tentang keislaman. Jangan kita berkata-kata yang kasar atau hal-hal yang mungkin nggak pantas kita lakukan. Dan bersabar ketika mendakwahinya. Kadang-kadang sekali 2 kali dia nggak, ini langsung kita pakai hukum Al-Quran. Apa hukum Al-Quran? Summum bukmun umyun fahum. Udah buta, udah tuli. Jangan. Itu sebutan untuk orang kafir ya. Yang berikutnya adalah kita mencontohkan bahwa nih gue puasa, nih gue sholat, ayo dong lu sholat dong, gitu ya. Mudah-mudahan dengan begitu Allah berikan hidayah. Yang terakhir doa, kita doain, mudah-mudahan teman kita itu diberi hidayah oleh Allah ya. Baik, cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yuk kita sambung dengan sholat ba'diyah zuhur yang belum kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.